Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ade Nurhim selaku dosen pembimbing mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah A. Perkenalkan, saya Aisyah Nurlatifah Lubis dengan NIM 20 10 11 60 12 akan mempresentasikan rancangan penelitian saya yang berjudul Efektivitas Pendayagunaan Zakat untuk Beasiswa Pendidikan terhadap Pembangunan Manusia dengan Studi pada Penerima Beasiswa Basnas DKI Jakarta. Baik, langsung saya mulai tanpa berlama-lama. Untuk yang pertama, ada fenomena atau masalah dari penelitian. Zakat merupakan rukun Islam keempat dan salah satu instrumen keuangan Islam yang mampu menurunkan angka kemiskinan di suatu negara. Zakat mendukung peningkatan kualitas pendidikan diantaranya melalui program beasiswa pendidikan. Namun nyatanya, zakat yang disalurkan kepada para mustahik di sektor pendidikan masih belum secara maksimal mengurai angka kemiskinan, mengurangi angka putus sekolah, dan juga meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Indonesia. Adapun untuk masalah pertama yang saya angkat yaitu mengenai tingkat kemiskinan yang tinggi. Sebagaimana data yang dilampirkan oleh Badan Pusat Statistik BPS DKI Jakarta mencatat bahwasannya angka kemiskinan di DKI Jakarta pada September 2022 ialah sebesar 494.093 ribu orang atau senilai 4,61%. Sebagai contoh, pada penelitian yang dilakukan oleh Muhaddisin Sartiyah pada tahun 2019 menemukan bahwasannya zakat tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh pada periode 2010 hingga 2017. Selanjutnya, untuk permasalahan kedua yaitu adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan meningkatnya angka putus sekolah di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwasannya sejak Januari 2021 terdapat 34 siswa putus sekolah karena menunggak biaya SPP, di mana puluhan anak tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu. Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek juga menyebutkan bahwasanya angka putus sekolah selama COVID-19 meningkat hingga 10 kali lipat. Selain itu, angka putus sekolah yang terjadi di masa pandemi COVID-19 telah meningkat menjadi 1,12%. Selanjutnya, untuk permasalahan yang ketiga, yaitu meskipun Islam memiliki instrumen zakat yang dapat membantu mengatasi masalah pada bidang pendidikan, namun nyatanya pendayagunaan zakat dirasa masih belum memberikan manfaat secara maksimal. Hal ini dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Rokmawati pada tahun 2018 yang menyatakan bahwasanya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendistribusian dana zakat dalam bentuk beasiswa Basnas terhadap prestasi mahasiswa di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Bandung, Banten. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu efektivitas. Menurut KBBI, kata efektif berarti membuahkan hasil, mulai berlaku ada pengaruh atau akibat ataupun efeknya. Efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang direncanakan dengan hasil yang digapai. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana proses untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sesuai dengan anggaran biaya, ketepatan waktu, serta jumlah SDM yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu zakat. Zakat diartikan sebagai kegiatan mengeluarkan sebagian harta dengan besaran tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan pada orang-orang yang berhak menerimanya dengan besaran dan haul tertentu serta memenuhi syarat dan rukunnya. Menurut Parman Komarudin dan Muhammad Rizky Hidayat, zakat merupakan sebagian dari harta yang diwajibkan oleh Allah untuk disalurkan kepada pihak yang berhak mendapatkannya agar tercipta kesejahteraan sosial bagi umat muslim. Selanjutnya yaitu beasiswa pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, beasiswa ialah tunjangan yang diberikan kepada pelajar ataupun mahasiswa dengan bantuan biaya belajar. Beasiswa merupakan bantuan biaya yang diberikan pemerintah ataupun siapa saja yang peduli pada proses pendidikan agar masyarakat terlepas dari kesulitan pemenuhan biaya pendidikan. Beasiswa ialah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang sedang ditempuh. Selanjutnya yaitu pembangunan manusia. Pembangunan manusia dapat dipahami sebagai pertumbuhan dan perubahan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, dan tingkat kesejahteraan. Pembangunan manusia menekankan pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan juga bermartabat. Tidak hanya itu, pembangunan manusia juga berbicara tentang perluasan kapabilitas individu dan juga komunitas untuk memperluas jangkauan pilihan mereka dalam upaya memenuhi aspirasinya. Dan untuk mengukur pembangunan manusia dapat menggunakan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Untuk yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saputra pada tahun 2019 yang berjudul analisis efektivitas penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Umat Darut Tauhid Bandar Lampung.
Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan alat pengumpulan data yaitu metode observasi, interview, dan juga dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwasanya penyaluran dana zakat untuk pendidikan oleh Las Dompet Peduli Umat berjalan secara efektif. Akan tetapi dalam proses penyalurannya masih terdapat kekurangan di mana jumlah penerimanya masih sangat terbatas. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Handayani pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Pendayagunaan Zakat terhadap Pemberdayaan Mustahik di Basnas Kabupaten Nrekang. Menggunakan metode kuantitatif dan dalam penelitian ini mengumpulkan data menggunakan metode angket dan juga dokumentasi. Temuan pada penelitian ini ialah pendayagunaan zakat konsumtif dan juga produktif berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap pemberdayaan mustahik. Selanjutnya, penelitian yang ketiga yaitu yang dilakukan oleh Kelana pada tahun 2020 yang berjudul Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa muslim oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan analisis statistik deskriptif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 80 responden dan temuan pada penelitian ini menyatakan bahwasannya program beasiswa Basnas Provinsi Kalimantan sudah berjalan secara efektif dengan skor 88,53%. Dan untuk variabel efektivitas penyaluran dana zakat dan untuk variabel efektivitas program beasiswa Basnas Provinsi Kalimantan Selatan mendapat skor sebesar 85,45%. Selanjutnya untuk penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Arsita Nur Fitri dan juga Rohim Adinur pada tahun 2023 yang berjudul Efektivitas Pendistribusian Dana ZIS pada Sektor Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19. Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer. Adapun data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan juga dokumentasi, dan hasil pada penelitian ini menyimpulkan bahwasanya pendistribusian dana ZIS pada program pendidikan yang dilakukan oleh Basnas Kota Tangerang Selatan telah berjalan secara efektif. Kesimpulan tersebut dianalisis dengan menggunakan 4 indikator, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan juga pemantauan program. Lalu yang kelima, ada penelitian yang dilakukan oleh Wahab dan Rahim Abdul Rahman pada tahun 2011 yang berjudul A Framework to Analyze the Efficiency and Governance of Zakat Institution. Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan mengulas dan sintesis literatur yang relevan dengan efisiensi tata kelola dan zakat. Temuan dari penelitian ini ialah zakat memberikan pengaruh positif pada aspek ekonomi masyarakat, terutama dalam hal konsumsi, tabungan, pengentasan kemiskinan, dan juga pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yang keenam yaitu penelitian yang dilakukan oleh Razak pada tahun 2020 yang berjudul Zakat and Wakaf as Instrument of Islamic Wealth in Poverty, Alleviation and Redistribution Case of Malaysia. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data yang tersedia dalam pengumpulan dan distribusi zakat serta wakaf properti dengan menerapkan teori distribusi dan juga sistem redistribusi Islam. Penelitian ini menemukan bahwasanya zakat telah memainkan perannya dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di masyarakat muslim. Lebih dari 80% penyumbang ialah individu dan disalurkan untuk pendidikan, layanan kesehatan, dan juga untuk bisnis. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk rencana metode penelitiannya, metode penelitian ini akan menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Selanjutnya untuk lokasi penelitiannya akan dilaksanakan di Basnas DKI Jakarta yang terletak di Geraha Mental Spiritual Tanah Abang. Untuk objek penelitiannya ialah efektivitas pendayagunaan dana zakat untuk beasiswa pendidikan. Untuk subjek penelitiannya yaitu pengurus Basnas Kota DKI Jakarta dan mustahik atau penerima manfaat dari kegiatan beasiswa ini. Adapun informan yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Bagian Bidang Pendistribusian Basnas DKI Jakarta, Kepala Bagian Bidang Keuangan Basnas DKI Jakarta, dan juga beberapa perwakilan dari penerima manfaat beasiswa Basnas DKI Jakarta. Selanjutnya untuk sumber data yang digunakan yaitu dalam data primer yang bersifat kualitatif dihimpun melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi secara langsung berupa foto dan juga rekaman pada saat wawancara serta dokumentasi kegiatan. Adapun untuk data sekunder dikumpulkan melalui jurnal, website resmi, buku bacaan, serta mencakup berupa arsip foto dan juga laporan dari lembaga terkait. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan melakukan wawancara semi terstruktur. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara untuk mendapatkan berbagai informasi penyaluran dana zakat di bidang pendidikan. Untuk teknik observasi yang dilakukan oleh peneliti ialah observasi tersamar di mana peneliti mengungkapkan terus terang kepada narasumber atau komunitas atau masyarakat bahwa peneliti sedang melakukan observasi sehingga seluruh proses penelitian diketahui. Selanjutnya untuk teknik validasi data menggunakan jenis
Jenis triangulasi metode di mana untuk mendapatkan validitas data menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Selanjutnya, untuk teknik analisa data yang pertama yaitu reduksi data. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara mengelompokkan data serta memilah data mana yang dibutuhkan dan data mana yang tidak dibutuhkan sesuai dengan indikator dengan tetap berorientasi kepada fokus penelitian. Selanjutnya, untuk penyajian data dilakukan dengan cara data yang telah dikumpulkan selanjutnya dipahami dan dianalisis lalu disesuaikan dengan indikator yang sudah ditetapkan. Lalu, untuk verifikasi data dan juga penarikan kesimpulan, untuk verifikasi data dilakukan dengan cara membandingkan pernyataan Amil terkait penyaluran zakat dengan hasil wawancara, mustahik, dan dokumen pendukung lainnya, lalu kemudian akan ditarik kesimpulan. Sekiranya itu saja paparan saya mengenai rancangan penelitian saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Saya sangat memohon untuk saran masukan dari Bapak terkait penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.